Cuaca ekstrim yang tidak diimbangi dengan perlindungan pada hewan ternak. Di antaranya adalah saat siang hari biasanya panas yang menyengat di musim kemarau, dan sapi diikat ataupun dilepas di bawah terik matahari sampai sore, dan ketika sore sekitar pukul 3 siang terjadi mendung dan juga angin serta disusul dengan hujan yang begitu deras sehingga sapi yang kita ternak menjadi basah kuyup, dan akibatnya bisa menyebabkan sapi menjadi sakit, dan juga jika kandangnya tidak kuat maka akan roboh seperti ini. Ini adalah cara menetralisir cuaca ekstrim di wilayah tropis. Dan dua fasilitas perkandangan, di mana fasilitas perkandangan adalah kandang yang bersih, tidak seperti ini, kandangnya becek, dan juga fesesnya di mana-mana. Bisa dilihat bagaimana kandang-kandang pedesaan yang hanya dibuat seadanya, namun lebih baik daripada sapi dilepas liarkan seperti ini, karena ini sangat mengganggu masyarakat dan khususnya pejalan di jalan raya. Lebih baik kita memiliki kandang sederhana walaupun fasilitas kurang namun tidak mengganggu orang lain. Dan yang berikutnya, terlalu banyak sapi dalam satu kandang. Ini juga salah satu faktor penyebab kita gagal dalam beternak, di mana sapi yang jumlahnya banyak dalam satu kandang biasanya tidak akan mendapatkan makanan dengan merata. Seperti sapi ini adalah sapi potong yang memang baru datang. Berikutnya, lantai licin serta drainase yang tidak baik. Maksudnya adalah saluran pembuang feses ataupun saluran tempat kencing sapi, di mana jika ada saluran ini maka feses dan kencing sapi bisa dialirkan dan juga bisa dijadikan sebagai biogas. Alirannya akan kita masukkan ke dalam tabung, lalu akan kita jadikan biogas sebagai bahan untuk memasak. Untuk 2 ekor sapi bisa menghasilkan api yang cukup untuk 3 rumah dalam sekali memasak. Ini dia tabungnya. Berikutnya juga ada sanitasi dan desinfektan yang tidak baik, di mana kandang harus bersih. Saat pembersihan sapi dikeluarkan dulu agar lebih memudahkan dan membuat sapi merasa tenang. Dan bisa dilihat inilah manfaat membersih kandang. Kotoran yang menumpuk menjadikan faktor pendukung terjadinya diare. Dan ini adalah penyemprotan desinfektan untuk menetralisir penyakit ataupun kuman. Dan juga kita bisa memandikan sapi. Ini adalah cara pendekatan kita untuk sapi, dengan cara dimandikan dan juga kandangnya dibersihkan dengan rutin. Bisa teman-teman lihat seperti di gambar ini, pembersihan kandangnya sangat baik dan juga sapi dimandikan dengan penuh senang. Dan juga bisa dilihat sapinya tidur dengan baik jika kandang bersih. Lalu kita buat perasapan atau perapian untuk menghalangi lalat. Dan jika sudah begitu, sapi pasti akan merasa nyaman dengan kita. Dan berikutnya bisa juga karena pengobatan dan vaksinasi yang tidak tepat, di mana ini kesalahannya biasanya kita salah menebak penyakit yang diderita oleh sapi. Jika sapi demam, maka kita akan menyuntikkan. Ataupun sapi yang cacingan, kita akan memberikan obat vitamin. Namun sebenarnya sapi sedang cacingan. Itu adalah salah satu faktor kesalahan dalam vaksinasi.
Ini dia sapi yang salah dalam vaksinasi, bisa mati. Bisa teman-teman lihat seperti gambar berikut ini. Jika kita salah dalam mengobati, maka bukannya sembuh, sapi malah mendapat penyakit lain yang diakibatkan oleh obat yang salah kita berikan. Dan berikutnya saya bisa mengatakan jeleknya manajemen pakan. Itu diakibatkan sapi kita lepas liarkan seperti ini. Dimana jika ada TPA, maka sapi akan berkumpul di TPA dan pastinya akan memakan plastik. Dan itu sangat membuat sapi hancur ataupun rusak karena lambungnya dipenuhi dengan plastik yang tidak dapat diurai, dan juga pakan yang tidak bernutrisi tinggi ataupun pakan yang hanya itu saja. Pemberian pakan yang tidak sesuai rasio maupun kualitas. Ini dia faktor pendukung yang sangat dibutuhkan, yaitu kita tidak memberikan satu jenis makanan saja kepada sapi, namun kita memberikan beberapa makanan kepada sapi. Misalnya hari ini kita memotong rumput, maka besoknya kita bisa memberikan pakan rumput lainnya. Jangan hanya jerami saja, karena itu akan mengurangi nafsu makan pada sapi kita. Seperti sapi ini, dia bebas liar di tempat sampah atau pakan yang komposisinya tidak seimbang. Ya, bisa dilihat jika kita hanya memberikan rumput saja, tidak ada campuran lain, maka komposisi pada pakan bisa dibilang tidak sesuai dan juga tidak baik untuk sapi kita. Maka berikanlah makanan yang diselang-seling. Biasanya hari ini ampas tahu, besok rumput, ataupun bisa dalam satu hari kita berikan